nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Dalam pembuatan video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah kewirausahaan bidang pendidikan matematika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hafid SPD MPD. Nah, sebelum lanjut maka pembahasan saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami gitu yang terdiri dari slide berikutnya. Ada saya sendiri, Wirda Nur Indah selaku moderator sekaligus pemateri dengan NIM belakang 15. Ada Julfa Nabila Kulsum dengan NIM belakang 29. Ada Haikal Yasifin Moska dengan NIM belakang 87 dan ada Ardila Sandra dengan NIM belakang 107 selaku pemateri. Oke, lanjut. Jadi pada zaman sekarang kewirausahaan merupakan usaha yang banyak diminati oleh masyarakat gitu. Karena dengan membuka usaha itu dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, juga dapat membuka lapangan pekerjaan gitu. Sehingga memberikan peluang bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan. Nah, selain itu, kewirausahaan juga memiliki peranan yang sangat penting untuk memajukan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata dunia internasional gitu ya. Nah, usaha dapat dirintis dari mulai yang kecil dulu gitu ya. Nanti lama-kelamaan perusahaan tersebut akan menjadi besar gitu. Dalam memulai usaha juga diperlukan adanya teori-teori, pengetahuan-pengetahuan, motivasi tentang kewirausahaan. Nah, maka dari itu dengan melakukan observasi di VT Godong Ijo Asri ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta motivasi tentang kewirausahaan gitu. Nah, PT Godong Ijo Asri ini berdiri sejak tahun 1998 yang bergerak di bidang agrowisata yang menawarkan wisata alam, pertanian, serta mengedepankan pada sisi edukasi dan hiburan berbasis ekologi gitu. Meskipun sudah cukup lama gitu ya berdirinya sejak tahun 1998, namun hal itu tidak membuat perusahaan PT Godong Ijo Asri itu meredup. Nah, makanya hal itu membuat kami itu tertarik melakukan observasi di PT Godong Ijo Asri ini. Nah, oleh karena itu, dalam video ini kami ingin membagikan pengalaman ketika observasi di PT Godong Ijo Asri dengan mewawancarai manajer perusahaan tersebut yang bernama Ibu Jane Nadeak SE dengan jabatan senior manajer yang berusia 47 tahun. Nah, dengan melakukan wawancara tersebut, kami memperoleh informasi yang sangat bermanfaat untuk kami di kemudian hari mengenai persiapan yang harus dilakukan dalam menjalankan bisnis, terus pengelolaan dalam pelaksanaan bisnis, dan pengembangan usaha gitu. Nah, untuk informasi-informasi tersebut akan dijelaskan oleh pemateri-pemateri berikutnya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai landasan teori dan metodologi penelitian yang akan dijelaskan oleh Haikal dan Julfa. Kepadanya saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Yang pertama ada pengertian dan hakikat kewirausahaan. Kewirausahaan dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, berbuat sesuatu dengan demikian sehingga wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Kemudian di sini ada beberapa pengertian dari para ahli. Yang pertama dari Peter F. Drucker, wirausaha adalah kemampuan untuk membuat sesuatu yang baru dan berbeda, atau ability to create the new and different. Yang kedua dari Thomas W. Zimmerer, entrepreneurship adalah aplikasi kreativitas dan inovasi untuk menyelesaikan masalah dan upaya memanfaatkan peluang yang dihadapi setiap orang. Kemudian yang ketiga ada Zimmerer. Kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Next. Nah, kemudian
ada hakikat kreativitas. Kreativitas adalah suatu kegiatan yang memiliki hubungan dengan ide atau cara untuk menyampaikan nilai produk atau jasa yang kompetitif pada konsumen, yang terdiri dari 3 komponen. Komponen pertama itu berpikir kreatif, creative thinking. Yang kedua, komponen kedua ada pengetahuan atau knowledge. Yang ketiga ada motivasi atau motivation. Next. Kemudian di sini ada karakteristik wirausahaan. Menurut Fadel Muhammad ada 7 karakteristik wirausahaan, yaitu pertama ada kepemimpinan, yang kedua ada inovasi, yang ketiga ada cara mengambil keputusan, yang keempat sikap tanggap terhadap perubahan, yang kelima bekerja secara efisien, yang keenam ada memiliki visi masa depan, yang terakhir ada memiliki sikap terhadap resiko. Next. Baik. Kemudian ada etika produk. Etika produk terbagi terdapat ada 5 komponen, yaitu produk yang berguna dan dibutuhkan. Kemudian yang kedua ada produk yang berpotensi menghasilkan keuntungan. Yang ketiga ada nilai tambah yang tinggi. Kemudian jumlah yang dibutuhkan dan mendapatkan keuntungan. Yang terakhir, produk itu harus dapat memuaskan konsumen secara positif. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Zulfa. Baik, terima kasih Haikal. Di sini saya akan menjelaskan mengenai etika persaingan, peluang wirausaha, tantangan, dan cara memulai usaha. Yang pertama ada etika persaingan. Persaingan berasal dari bahasa Inggris, yaitu competition, yang artinya persaingan itu sendiri atau kegiatan bersaing, pertandingan, dan kompetisi. Yang kedua ada peluang wirausaha. Peluang usaha itu kesempatan atau waktu yang tepat untuk diambil atau dimanfaatkan seorang wirausahawan dalam mendapatkan keuntungan. Selanjutnya ada tantangan wirausaha. Tantangan berasal dari bahasa Inggris, yaitu challenge. Pada umumnya sebuah tantangan itu akan timbul dari sebuah kelompok yang mempunyai usaha yang sama. Jadi tantangan usaha itu teman-teman kemampuan seorang individu atau kelompok untuk meningkatkan sebuah usaha yang dirintisnya yang kemudian mengatasi masalah yang timbul di kemudian hari baik dari internal maupun eksternal. Slide selanjutnya. Selanjutnya ada landasan teori cara memulai usaha. Menurut sebuah survei yang dilakukan Peggy Lambing pada tahun 2000, sekitar 43% responden wirausahawan mendapatkan ide bisnis dari pengalaman ketika mereka bekerja di perusahaan atau tempat-tempat profesional lainnya. Nah, dari pengalaman tersebut, maka mereka mengetahui cara-cara mengoperasikan perusahaan. Next slide. Nah, selanjutnya ada metode penelitian. Metode penelitian kelompok kami ini menggunakan metode kualitatif yang berorientasi kepada kata-kata atau kalimat dan bukan angka yang akan dijadikan sebagai hasil penelitian. Selanjutnya, teknik pengambilan data. Penelitian kelompok kami ini menggunakan teknik pengambilan data dengan wawancara dan dokumentasi. Nah, selanjutnya pengolahan data. Penelitian kami menggunakan teknik Miles dan Haberman dalam mengolah data. Nah, kenapa kelompok kami memilih ini? Karena agar datanya kredibel. Karena pada metode ini, Miles dan Haberman ini menyatakan aktivitas dalam analis data dapat dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai data yang didapatkan menjadi tuntas dan akhirnya data tersebut jenuh atau valid, bisa dikatakan valid.
Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Haikal dan Julpa yang telah memaparkan materinya. Berikutnya akan dijelaskan mengenai hasil penelitian yang akan dijelaskan oleh Ardila Sandra. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hasil penelitian. Pertama, saya akan memperkenalkan identitas narasumber. Narasumber yang kita wawancara itu bernama Ibu Jen Nadia SE, usianya 47 tahun. Terus jenis usaha ini Taman Wisata Edukasi, nama usahanya PT Godong Ijo Asri, alamat usaha di Jalan Raya Cinangka, nomor 60, Serua, Bojongsari, Depok. Jabatan dalam usaha adalah Senior Manager. Di sini hasil dari wawancara kami. Yang pertama yaitu sejarah PT Godong Ijo Asri. Pada awal mula usaha ini hanyalah sebuah hobi yang bermula dari menangkar hewan-hewan langka. Namun, dikarenakan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, kemudian berubah menjadi pembudidayaan tanaman hias, yang pada akhirnya beralih dari hobi menjadi suatu bisnis. Pada tahun 2003 mulai terbentuk PT Godong Ijo Asri, yang berorientasi pada tanaman hias yang bertumbuh dengan pesat. Hingga tahun 2008. Terjadi penurunan hingga tahun 2009, tanaman hias tersebut hampir tidak ada harganya, sehingga Godong Ijo ini terpaksa membuang tanaman hias yang ada karena untuk menutupi kerugian dari pengeluaran perawatan dan dijual pun tidak ada yang ingin membeli tanaman hias tersebut. Pada tahun 2009, kita juga mulai terpikirkan untuk menyatukan apa yang ada dan kemudian dijual dengan konsep wisata dengan nama Wisata Edukasi Ekotainment. Jadi, Godong Ijo ini memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang hewan langka dan tanaman hias yang tersisa. Kemudian tanaman tersebut diberikan secara gratis kepada anak-anak. Jadi menjual tanaman bukan dalam bentuk pot, tetapi dalam bentuk taman vertical garden. Persiapan dan pelaksanaan bisnis di Godong Ijo. Modal awal pertama di Godong Ijo ini yaitu 100 juta dan luasnya sekitar 3 hektar. Memasuki kawasan Godong Ijo ini terasa memasuki hutan kecil di tengah kota. Di sini banyak pohon-pohon dan hewan-hewan langka. Dan di sini terbagi menjadi 4 kelompok zona, yaitu zona tanaman pangan, tanaman obat, tanaman rempah bumbu, tanaman industri, tanaman buah, dan tanaman unik dan langka. Di sini juga ada hewan-hewan seperti kura-kura, iguana, terus juga ada ikan-ikan. Di sini juga ada restoran. Itu makanannya harganya mulai dari 5.000 untuk minuman dan mulai dari 10.000 sampai 75.000 untuk makanan. Menu yang ditawarkan sebagian besar jenis masakan Sunda dan Thailand. Tantangan Godong Ijo di dalam pelaksanaannya adalah ada banyak orang yang ingin mencoba tapi tidak datang lagi atau menjadi pelanggan tetap. Sehingga Godong Ijo ini membuat usaha lain seperti tadi, wisata edukasi, kafe, restoran, vertical garden, dan ada juga pemancingan. Dan yang paling berkembang adalah wisata edukasi sebagai alat untuk memancing pelanggan dan
mengkreasikan dengan membuat usaha lain yang memiliki sinergi dengan wisata edukasi tersebut, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran dan mengembangkan bisnis secara efektif. Yang paling penting bagi Godong Ijo, harus bisa mensinergi apa yang kita punya dan memanfaatkan menjadi suatu yang baru, meningkatkan yang sudah ada. Jadi kita harus fokus dan konsisten dan semangat dalam bisnis dan selalu memperbaharui strategi kita. Kita harus menghargai waktu orang dan tidak terbawa emosi saat ada masalah. Sumber daya manusia di Godong Ijo itu mulai dari identifikasi kebutuhan kita, menyeimbangkan dan menyesuaikan karena keuntungan dalam berbisnis itu tidak stabil. Maka sumber daya alam di Godong Ijo ini tidak harus semuanya sarjana. Yang penting ada 3, technical skill-nya tinggi, technical managerial skill seimbang, dan managerial skill yang tinggi. Gender juga harus seimbang antara laki-laki dan perempuan, karena cara berpikir perempuan yang detail dan laki-laki umum dan laki-laki yang berbeda cara berpikirnya. Kita juga, Godong Ijo ini juga memperhatikan agama, karena jika satu agama saja akan ada hari di mana semua orang itu tidak hadir karena event agama tersebut. Kita harus pintar-pintar mendelegasikan seni memimpin. Itu seni harus kita bagi-bagi karena setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangan yang dapat saling melengkapi. Manajemen keuangan di Godong Ijo ini menggunakan komputer atau software, yaitu Accurate Accounting dan iSell. Jadi, dalam bisnis ini semua manajemennya by komputer. Mulai dari permintaan, pemasaran di Godong Ijo ini juga melalui promosi online dan offline. Promosi online itu seperti iklan, posting di sosial media seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sedangkan promosi secara offline itu seperti kerjasama dengan pihak ketiga seperti IPB, guru-guru, dan mengadakan giveaway. Jadi yang bisa menjawab di sosial media akan mendapatkan hadiah sistem kupon. Jadi pelanggan yang baru akan kembali datang karena memiliki kupon hadiah tersebut. Jadi itu juga hal yang menarik yang diciptakan oleh Godong Ijo. Selanjutnya, pengembangan usaha dari Godong Ijo menurut narasumber, Godong Ijo ini sampai sekarang memiliki 51 karyawan. Dan saat ini berkembang dari 100 juta tadi modalnya berkembang menjadi keuntungan yang begitu besar. Godong Ijo ini sudah eksis selama 20 tahun dan sudah diliput berbagai media televisi nasional, diantaranya Metro TV, Trans TV, Global TV, Net TV, Trans 7, dan lain-lain. Menurut narasumber, Godong Ijo ini mengedepankan etika bisnis. Etika bisnis itu yaitu menjalankan sesuai dengan hukum bisnis. Jadi etika bisnis penting. Tidak boleh menjatuhkan bisnis yang lain dengan cara yang licik, juga tidak menipu dalam produk yang kita jual, menjelek-jelekan bisnis orang lain. Contoh dalam usaha ini, Godong Ijo selalu memberikan edukasi, pelayanan, dan fasilitas yang maksimal. Dalam menanggulangi kendala atau masalah di karyawan atau sumber daya manusia di Godong Ijo,
Godong Ijo mempunyai perjanjian kerja, aturan, kontrak kerja, SOP, dan perjanjian kerjasama atau disnaker. Moto Godong Ijo ini yaitu adalah Green Globe and Inspiration. Harapan Godong Ijo ini ke depan adalah tumbuh dan berkembang, memiliki banyak franchise, karena dengan memiliki franchise pasti keuntungan lebih mudah datang, dan program pengembangan karyawan ini selalu dikembangkan untuk mewujudkan harapan tersebut, yaitu dengan memanggil konsultan dan uji kompetensi para karyawan sehingga mendapatkan sertifikat. Baik, saya serahkan kepada moderator. Baik, terima kasih Ardila telah memaparkan hasil penelitiannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang pembahasan mengenai peluang dan tantangan usaha, kemudian ada karakteristik dan etika gitu. Nah, pertama akan dibahas terlebih dahulu mengenai peluang dan tantangan usaha Taman Wisata Edukasi PT Godong Ijo Asri. Nah, kesempatan gitu ya, kesempatan untuk melihat peluang bisnis masa depan itu bisa melalui inspirasi, imajinasi gitu ya. Di mana kebanyakan orang lain itu dapat melihat gitu. Seperti halnya dari Godong Ijo tadi gitu. Dia berawal dari seorang yang hobi tanaman hias dan berkembang menjadi taman wisata edukasi begitu. Nah, jadi penciptaan peluangnya itu bisa dari menciptakan sebuah peluang bisnis, memerlukan sebuah antusiasme, keterampilan, sumber daya, birokrasi, komitmen, dan juga strategi gitu. Nah, itu untuk peluang usahanya. Aspek pentingnya itu adalah kemampuan melihat peluang bisnis untuk melihat pertama kalinya, bertindak pertama kalinya, dan sebelum orang lain melakukannya. Proses ini terjadi karena fungsi panca indera kita bekerja gitu. Bagaimana cara memandang dunia luar, serta memprosesnya itu semua informasinya itu diperoleh sekaligus gitu nantinya tuh. Nah, selain dari peluang juga dalam berwirausaha adanya tantangan. Jadi tantangan dalam bisnis itu adalah masalah atau hal yang harus dihadapi oleh wirausahawan. Tantangan dalam Godong Ijo itu adalah membuat konsumen yang awalnya hanya penasaran gitu menjadi konsumen tetap gitu, atau berkeinginan untuk berkunjung kembali ke Godong Ijo dengan cara membuat usaha lain di sini seperti wisata edukasi, kafe, restoran, vertical garden, dan pemancingan. Jadi adanya hal-hal yang baru gitu. Tantangannya cara mengatasi tantangan tersebut gitu. Nah, dan yang paling berkembang dalam wisata edukasi di Godong Ijo itu adalah alat untuk memancing pelanggan, dan kita kreasikan dengan membuat usaha lain yang membuat sinergi dengan wisata edukasi tersebut gitu, sehingga dapat meminimalisir pengeluaran dan pengembangan bisnis secara efektif begitu. Kemudian slide berikutnya mengenai karakteristik dan etika usaha di Taman Wisata Edukasi PT Godong Ijo Asri. Nah, jadi Godong Ijo itu kan merupakan tempat wisata keluarga yang memiliki konsep one stop shopping gitu. Yaitu konsep di mana keluarga yang menjadi sasaran wisata Godong Ijo bisa berkunjung dengan mengajak keluarga-keluarga mereka gitu. Nah, selain itu konsep Godong Ijo juga memiliki tujuan untuk membuat pengunjung atau pelanggan itu tidak berpindah dari satu toko ke toko lain untuk memperoleh produk yang akan dibeli. Nah, hal itu bisa dilihat dari banyaknya produk yang dijual di Godong Ijo. Selain program wisata, edukasi, ataupun virtual flyer drive, ada juga kafe, restoran gitu ya, pemancingan, dan vertical garden. Jadi itulah karakteristik yang ada di PT Godong Ijo Asri.
Nah, dalam berbisnis juga kita harus mengedepankan etika. Dengan etika bisnis itu, para pelaku bisnis atau usahawan itu memiliki aturan yang dapat mengarah mereka dalam mewujudkan citra dan manajemen bisnis yang baik dalam PT Godong Ijo Asri ini. Selalu memaksimalkan etika bisnis yang baik dan sesuai aturan yang ada gitu. Jadi harus mengedepankan etika bisnis sehingga dapat diikuti oleh semua orang yang mempercayai bahwa bisnis tersebut memiliki etika yang baik begitu. Memiliki etika bisnis juga dapat menghindari citra buruk seperti penipuan, cara kotor dan licik lainnya gitu. Bisnis yang memiliki etika baik itu bisa biasanya itu tidak akan merugikan bisnis lain dan selalu berorientasi untuk melayani pelanggan dengan cara yang baik begitu. Itu pemaparan materi dari kami. Selanjutnya mengenai kesimpulan yang dapat diambil bahwa berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan Godong Ijo Asri itu berinovasi untuk menyatukan apa yang ada dan kemudian kita jual dalam konsep wisata dengan nama wisata edukasi ekotainment yang memberikan edukasi kepada anak-anak sekolah tentang hewan langka dan taman sekolah. Nah, selain itu, dalam memulai bisnis juga, kita membutuhkan modal gitu. Modal itu, modal di situ bukan hanya berbentuk uang saja gitu, tapi bisa juga dalam bentuk kemampuan, kemudian kenalan dan sebagainya. Nah, dalam mengelola bisnis juga, kita harus memaksimalkan etika bisnis yang baik, yang sesuai dengan aturan-aturan yang ada gitu, sehingga bisnis kita itu dapat dipercayai oleh masyarakat itu memiliki etika yang baik. Nah, selain itu juga ketika ada peluang yang muncul gitu dalam usaha, kita harus memanfaatkan semaksimal mungkin sehingga memiliki potensial yang tinggi gitu dan bermanfaat di kemudian hari gitu ya. Nah, selain itu pasti dalam berbisnis itu pasti ada masalah dan tantangan, banyaknya orang yang datang mencoba tetapi tidak kembali lagi gitu. Itu tantangan-tantangannya gitu. Kita harus bisa mengantisipasi tantangan-tantangan seperti itu. Tuh. Sekian pemaparan dari hasil observasi yang dilakukan oleh kami di PT Godong Ijo Asri. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.